kalau kita lemah pasti dijajah. Iya begitu ya Pak. Iya. Jadi kalau kita lemah pasti dijajah. Iya. Kalau kita lapar pasti dijajah. Pasti dijajah. Iya. Makanya kerja keras. Kerja betul. Iya kan? Ini Pak, bisa cerita waktu zaman Jepang dulu Pak. Oh iya. Waktu zaman Jepang, Papa coba cerita dulu supaya ini Iya, itu dulu. anak-anak muda sekarang biar tahu Pak. Iya. Zaman Jepang ya Pak. Iya. Coba Pak ceritakan Pak. Sebelumnya saya menyampaikan selamat malam kepada seluruh yang ingin mendengar cerita saya dari zaman dahulu. Saya nama John Lembong. Jadi saya lahir tahun 38. Saya mengerti setelah saya usia 4 tahun, di desa kami sudah, masyarakat desa sudah tidak ada yang di kampung. Jadi semua sudah bikin pondok di kebun masing-masing yang jauh dari kampung. Jadi begitu saya usia 4 tahun, saya digendong sama opa saya untuk masuk ke kampung untuk membersihkan halaman karena memang sudah tidak terurus waktu itu. Begitu sampai di kampung, memang di kampung saya sudah diduduki oleh tentara Jepang. Ya. Terus dari opa bilang, "Nak, ikut sama opa, mau masuk kampung, mau bikin bersih halaman rumah karena banyak rumput sudah tinggi-tinggi." "Oh iya opa." Saya digendong sama opa di belakang, bukan di depan ya, belakang. Sampai di kampung saya lihat, wah ini yang dibilang tentara. Iya nak. Terus dipanggil sama mungkin waktu itu opsir Jepang karena pangkatnya sudah di sini. Dipanggil, kodomo itu anak-anak. Ya. Kodomo sini. Persis. Saya dikasih sama opa saya pegang telur. Telur itu kesukaan perwira Jepang. Kodomo sini. Minta telur, mereka bilang tamango, apa itu apa? Telur, kasih. Begitu saya kasih, wow, joto, kodomo, joto itu bagus. Terus Ini tahun berapa Pak kejadiannya Pak? Tahun ya Sekitar tahun 42. 42 ya? Iya, 4 tahun, 38, 9, 40, 4 tahun, 42. Usia Papa waktu itu 4 tahun. 4 tahun ya? Jadi 42, saya 38. Ya. Ya sudah mengerti orang kalau 4 tahun itu sudah mengerti, sudah oh ini tentara ini. Sempat sekolah di sekolah Jepang Pak? Memang. Ya. Tapi itu Papa, saya belum sekolah. Ya. Masih 4 tahun kan. 4 tahun. Iya, Ya, belum. ya. Sudah jalan jalan. Mereka senang melihat saya kan. Ya, mereka senang sama anak-anak. Kodomo. Terus opa sementara bikin bersih halaman, potong rumput. Saya dipanggil sama opsir, duduk di dekat, ya di dalam rumah. Sambil, ya saya juga tidak mengerti, cuma ya ada kalanya saya mengerti karena mereka akan bilang, boleh itu bore itu boleh. Potong boleh potong Bore. karena mereka punya samurai kan, jadi itu Sama ya. jadi potong yotonai tidak bagus katanya. Bahasa Jepang yotonai Tidak bagus, artinya tidak bagus. ya. Yotonai. Kalau joto begini, joto bagus. Joto bagus. Oh iya. Iya itu hai. Ya hai. Ya. Ya. Sudah. Terus Pak ya. Jadi begitu jalan sampai saya usia 6 tahun. Itu sudah berlanjut ya. Ya bergaul sama mereka masih di kampung. Tahun 4 waktu saya sudah sekolah pakai bahasa Jepang.
Pakai bahasa Jepang. Ah, ini mulai zaman sekolah ini ya. Oh, Sekolah. iya. Ya. Terus mulai taiso. Taiso itu olahraga, gerak badan. Oh. Ini. Senam. Oh, iya. Senam. Iya, Ya. senam kalau sekarang ya. Terus pernah saya dapat giliran pimpin nyanyi. Ya itu, saya hafal semua. Coba Pak. Ada yang hafal nggak Pak? Ada. Lagu-lagu zaman Jepang. Miyoto okaido sorakete kyoku ni sutakaku kagayakeba tenchi no seigi hatsurasu to kiwa o wa odoru oyashima. Aduh. Ngerti Pak artinya? Langsung enak gitu. Artinya ngerti nggak itu Pak? Ah. Artinya ngerti nggak? Aduh, Kurang lebih. Kurang lebih tinggal dari penterjemah bahasa yang tahu. Ada kan pakar-pakar ahli bahasa Iya. sekarang. Jadi itu dinyanyikan pada saat momen apa Pak? Di waktu ini, di waktu sekolah. Oh sekolah. Iya, Masuk sekolah. masuk sekolah. Jadi Iya. kalau kita sekarang kira-kira Indonesia Raya gitu. Mungkin. Mungkin kira-kira. Enggak, Indonesia lain. Beda-beda ya. Masih Rocky. Masih Rocky. Masih Rocky Fujino. Kedaka sawo. Hafal loh kamu. Kokoro no tsuyoi tate toshite. Itu waktu matahari terbit di Gunung Fuji. Gunung Fuji. Itu katanya. Iya. Sebagian aja ini. Tapi ya zaman itu ya nggak perlu diterjemahkan, yang penting ikut apa yang mereka ajarkan kan. Iya. Di taiso begitu, tahu-tahu Jepang sudah mulai dibom. Jadi hikoki. Jadi orang semua penduduk sudah di kampung ya, Iya. karena sudah mungkin peralihan waktu itu. Jadi Jepang mulai dibom. Ya, Ya. sama sekutu. Sama sekutu. Ah. Ya. Jadi begitu ada sirene, seluruh kampung dengar. Jadi semua masuk lubang perlindungan. Masuk lubang perlindungan. Iya, apalagi anak-anak sekolah sudah ada di belakang sekolah itu sudah digali lubang perlindungan. Dibikin tempat khusus ya Pak. Tempat tadi di atas, lubang dulu di atas pakai bambu, baru tanah, semua masuk situ. Semua keluarga masing-masing rumah sudah ada. Emang diupayakan bunker itu. Bunker. Ya. Itu kalau Kedengaran bom. kalau misalnya dilempar bom begitu ada waktu-waktunya nggak Pak? Misalnya pagi, siang atau malam. Enggak mengenal waktu. Jadi kapan aja? Kapan aja. Bisa Yang dibom. penting Kita mendengar sirene dari Jepang. Oh, itu tandanya ya. Semua masuk perlindungan. Iya. Terus Pak, terus. Memang di zaman Jepang ya memang serba susah. Ada kalanya ya memang kalau mengenai, karena petani sudah ada leluasa Bekerja. bercocok tanam. Bercocok tanam ya. Karena apa? Ada penagihan. Oh ya? Ada penagihan. Jadi hasil panen Hasil panen. masuk ke nantaku. Nantaku itu seperti koperasi Jepang. Oh. Namanya nantaku. Nantaku. Ya. Jadi hasil panen mungkin dalam sawah satu, dalam menanam padi mungkin 10 karung dapat, mereka paling dapat dikasih ke koperasi nantaku 1 karung. 1 karung. Jadi ya banyak juga yang kelaparan, memang umumnya begitu. Sampai ya bulgur yang dimakan. Bulgur itu apa? Bulgur itu apa? Makanan Pak? kuda. Oh. Bulgur itu pengganti nasi. Dari apa bahannya Pak? Mungkin dari gandum atau kurang paham juga. Jadi itu dimakan. Dimakan, dimasak. Tapi beras seperti beras tapi lebih gede, warnanya coklat. Sebutnya bulgur ya. Bulgur namanya. Jadi makanan hewan dimakan oleh manusia. Iya, itu bukan makan. Memang kalau berbicara bulgur itu makanan hewan. Hewan. Tetapi waktu itu dipakai untuk rakyat yang memang sudah menderita zaman Jepang. Oh, menderita Iya. jam betul. Iya. Betul. Tapi Iya, iya. begitu, karena memang sebetulnya Jepang ya, kalau menurut cerita, Jepang itu hanya mereka yang orang Jepang hanya opsir. Opsir, Tetapi yang prajurit itu mereka tawanan kawanan. perang mereka. Oh. Mereka yang kurang ajar. Hmm. Ya dari Vietnam, yang tawanan mereka jadi infanteri dari Jepang. Tapi yang mengenai Jepang itu mereka bagus.
tinggi-tinggi dan sopan. Itu Jepang. Tetapi prajuritnya itu orang-orang tawanan semua, tawanan perang. Ada yang buta, ada yang pincang, gitu kan. Jadi tawanan perang ini nanti dibebaskan. Atau mau tawanan perang ini bagaimana nih? Maksudnya tawanan perang ini mau diapakan mereka? Menjadi seperti umpan lah. Oh, dijadikan. Iya, dijadikan umpan. Belanda kan sudah mulai bom mereka. Mungkin waktu itu Nagasaki sudah jatuh, tapi di daerah belum mau pulang. Jadi mereka sempat ya di pendidikan memang bahasa Jepang. Saya sampai belajar kanji waktu itu ya, kanji tapi sudah lupa. Oh, zaman kanji. Iya, itu kanji ya? balok lah sudah. Iya. Jadi umur mungkin saya waktu itu kelas 3 SR. Sekolah rakyat. Sekolah rakyat. SD sekarang ya. Nah, sampai di situ, tapi mengenai bahasa dan segala macam mengenal. Seperti kendaraan mereka, ada yang Toyota ada. Itu apa? Truk atau? Truk Ya. Truk. Kalau sekarang seperti Honda atau Suzuki, ya, Yamaha, iya. Ya, gitu-gitu. Belum ada merek Toyota waktu itu. Jadi waktu itu Papa tinggal sama Opa. Iya. Zaman itu. Karena Opa sendirian, anak-anak sudah menikah semua, jadi diambil cucu untuk sama-sama dengan dia. Karena waktu itu Opa di kebun, dia bikin cap tikus. Ya, cap tikus itu minuman. Cap tikus itu boleh kata arak Manado. alkohol asli dari pohon ya. Pohon enau, air enau. Disuling melalui bambu turun seperti seujung lidi paling halus. Itu Jepang mau. Oh, Jepang suka itu. Kalau Jepang kan sake itu sake. Sake namanya sake. Kalau itu bawa cap tikus apa mau bawa sama opsir. Oh, senang sekali kalau di rumah Opa itu tempat camping. Camping itu CPM kalau sekarang. PM. Polisi militer. Ya, PM polisi militer ya, polisi. Camping. Dia punya samurai kan. Sampai jalan tarik-tarik di jalan. Nah, itu dia suka itu. Tapi mereka ini dengan masyarakat yang ada pada waktu itu terancam nggak masyarakat ini yang ada? Memang terancam. Terancam ya. Terancam begini ya. Ada satu bapak waktu itu. Dia tidak melunasi kewajiban seperti hasil panen. Iya. Ketahuan. Ketahuan dia disuruh telanjang menghadap matahari. Telanjang. Dicambuk. Waduh. Iya, kejam juga. Tapi yang kecambuk itu atas perintah atasan. Tapi yang melakukan itu ya tawanan perang. Mereka senang menyiksa orang. Jadi begini ya, zaman Jepang itu salah satu contoh boleh dikata Papa punya kemenakan perempuan tinggal bersama Papa satu rumah karena sebagai omnya ya. Waktu itu masih gadis. Jadi dikasih tahu sama Papa namanya Lis waktu Lis. Ngana masih nona. Ngana punya kaki itu. Ambil itu busuk pisang ya. Busuk pisang. Dia untuk apa? Oh iya. Batang pisang kalau sudah lama ditebang karena ada dia punya batang sudah busuk kan. Tempel seperti luka terus ferman. Itu Jepang tidak akan mau dekat dipegang sama kamu. Nah itu akal. Padahal itu akal-akalan ya. Karena mereka melakukan apa maunya, apalagi laki-laki kan. Iya betul. Jadi itu salah satu cara Salah satu cara supaya Jepang jauh-jauh. Iya, Padahal kenapa so meleleh itu Ferman? Iya, jadi seolah-olah kayak luka ya begitu ya. Jadi jijik orang Jepang juga mau dekat-dekat. Padahal mereka tidak tahu itu bohong. Kalau lukat kan banyak lalat, itu kan bersih. Bodoh mereka. Tapi begini Pak, coba Papa ini dulu kasih dulu satu kesan waktu zaman Jepang itu apa yang masih berkesan sampai sekarang Pak?
Begini, usia Papa hari mulai ini. berkesan sampai sekarang ya memang itu sudah banyak yang meninggalkan itu permainan ya waktu anak-anak. Ya. Jadi permainan waktu anak-anak zaman Jepang itu sudah ada yang bikin dari gasing Ya. itu diputar begini. Oh itu udah ada dari zaman ada ya? Ada. Kemudian dari tempurung, tempurung dicukur sampai mengkilap Iya. sebesar koin Ya. 100 perak mungkin lebih kecil jadi kancing. Oh bikin kancing. Iya. Oh. Oh. Itu. Tapi sekarang sudah tidak perlu pakai itu lagi. Itu kan hanya cerita zaman waktu itu memang susah. Susah ya Pak. Pakaian juga waktu itu ya tidak pernah pakai katun begitu. Iya kata. Susah kan. Betul. Sekolah rakyat udah banyak ya, untunglah ya orang tua saya masih bisa dapat itu kain putih itu yang Iya. tapi agak kaku masih bisa jahit ya. Tapi yang lain pakai kulit kayu. Ada Rata-rata kulit ya. kayu bahan. Iya. Kasihan kan? Kasihan Pak. Kulit kayu jadi begini, ada kulit kayu di Minahasa namanya TF ya, daunnya lebar. Jadi kalau modelnya seperti kalian dibikin santan sekarang model nangka apa itu? Koka, Ya, ya. seperti koka, Koka. daunnya seperti Ya. itu. Persis seperti pohonnya. Jadi dipotong, dikupas seperti kupas batang pisang lebar, terus dikerok kulit ari, mulai dipukul halus, tapi jangan keras nanti putus. Lebar. Nah, baru diukur ya, dijahit pakai tangan, jadi ya celana gitu. Ya zamannya masih manual Wah, semua, susah masih banget. zaman itu ya Pak. Jadi ini cerita supaya Ya, kita- anak-anak muda sekarang Pak. anak-anak muda sudah tahu Orang bagaimana sekarang dia tahu susahnya juga. zaman itu. Ya, zaman itu. Tapi sekarang sudah bersyukur. Ya. Kita sudah merdeka kok. Ya, sudah Jangan merdeka. sampai kita dijajah lagi. Oh iya Jadi- betul Pak. Jadi ya sesuai dengan SDM kita mesti anak-anak mesti rajin belajar. Iya. Supaya tidak sampai dijajah. Kalau kita lemah pasti dijajah. Iya begitu ya Pak. Iya. Jadi kalau kita lemah pasti dijajah. Iya. Kalau kita lapar pasti dijajah. Pasti dijajah. Iya. Makanya kerja keras. Kerja betul. Iya kan? Iya, betul. Orang kalau lapar pasti Ya. tidak kuat. Mau nggak mau ya Pak. Mau tidak mau menyerah. Menyerah. Kamu tega dulu. Kamu tengah dulu. Tapi kalau kenyang, kabari kan satu baku dapat di boktor. Coba Pak, ada yang masih ingat bahasa Jepang Pak? Sedikit-sedikit aja Pak. Udah banyak. Ya coba Pak. Seperti Nanti kita lanjut lagi videonya. di Ya. go roku shichi hachi kuju. Coba Pak, artinya apa itu? Ya, itu hitungan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, coba Pak ulang Pak. Satunya gimana Pak? Ah, Coba diulang. Satu apa tadi? it's ni sang si go roku shichi hachi kuju. 10 itu 10. 10 ya. Nah, Jadi nggak usah kursus lagi, jadi kita udah bisa. Ya Pak. oh begini waktu Ya. itu memang tidak ada rambut, semua pada botak, mereka juga botak kok. Jadi tidak ada rambut? Potong ini, potong ya, oh joto lain, gitu. Begitu dicukur, oh joto, mereka suka pegang-pegang. Oh. Kenapa Pak mesti potong rambut Pak? Mesti dicukur. Lupa. Tradisi kali. Bahasa Tradisi Jepang lupa itu. Yang penting mereka suka yang rambut dicukur semua. Ada sekolah tidak boleh yang rambut panjang. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh. Terus yang ngajar gurunya berarti orang Jepang juga? Enggak, guru-guru memang ya mungkin ya mereka sudah namanya pendidikan, mungkin mereka pernah belajar di Jepang atau bagaimana. Ada lagi yang mengawasi dari KP yang polisi militer, kalau kita yang pangkat terendah mengawasi bagaimana guru mengajar bahasa. Jangan sampai salah kan. Ya betul. Ya. Oke Pak. Ya nanti kita sambung lagi ya Pak. Oke. Ngomong dulu ke sini Pak, kasih tahu Pak. Nanti kita sambung lagi Pak. Nanti kita sambung lagi karena ini belum berlanjut. Ya. Jadi kita jeda dulu. Ya. Jadi Selamat malam. Iya. Sampai ketemu lagi. oke Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak.